bersama kami Vera Ibrahim, ahli mikrobiologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Ibu Vera, selamat malam. Selamat malam. Ibu Vera, begini, besok sudah akan jadwalnya sudah dimulai pembelajaran tatap muka untuk sekolah. Lalu di saat yang bersamaan, belakangan kita dengar ada peringatan dari WHO yang menyatakan ada kemungkinan bahwa COVID-19 ini bisa airborne begitu, menular melalui udara, apalagi kalau ruangannya tertutup dengan sirkulasi udara yang tidak baik. Kalau kemudian Anda melihat hal ini, lalu dibandingkan dengan kondisi kelas-kelas sekolah-sekolah di seluruh Indonesia, apa yang bisa Anda sampaikan? Ya betul, jadi memang WHO terakhir mengumumkan bahwa ada penularan lewat airborne. Sebetulnya sudah sejak lama juga diketahui bahwa penularan virus ini melalui airborne bisa terjadi, tetapi itu masih di fasilitas terbatas di rumah sakit di mana ada kegiatan menghasilkan aerosol. Yeah. Jadi kalau tidak ada kegiatan menghasilkan aerosol itu sangat kecil sekali adanya aerosol yang bisa terhirup melalui airborne. Karena ketika orang bersin ataupun batuk kan itu percikannya lebih besar-besar, sementara percikan yang kecil itu hanya sebagian kecil. Jadi sebetulnya kalau di udara yang di luar, di udara terbuka. Jadi di area rumah sakit juga nggak semuanya ada tadi aerosol, hanya pada tempat-tempat tertentu. Nah kalau pada ruang tertutup, kemudian ada orang dalam jumlah yang besar di sana, memang potensi penularan melalui airborne, ventilasinya kurang bagus, itu bisa terjadi. Nah jadi memang kalau melihat kondisi sekolah itu kan memang beragam ya. Jadi ada yang ber-AC, ada yang terbuka. Nah, umumnya sih ventilasi atau sirkulasi udaranya kurang begitu baik ya. Kalau mungkin hanya pada beberapa sekolah yang sudah menjalankan sirkulasi udara yang baik. Tetapi kalau dalam jumlah besar sekaligus, nah potensi apabila ada yang positif atau yang memang sakit daripada COVID-19 ini, potensi menular bisa. Jadi memang sekolah kalau memang mau mengadakan tadi kegiatan tatap muka harus dipersiapkan. Pertama ruangan-ruangannya harus dibetulkan, diperbaiki ya. Kemudian sebelum mereka masuk kan selain pembersihan, ventilasi udara diperbaiki. Kemudian kita juga harus mendeteksi sumber penularan. Jadi kita berarti harus memeriksa anak-anak yang masuk itu seperti apa. Karena tadi kan kalau zona yang hijau boleh sekolahnya buka. Tetapi itu sekolahnya berada di zona yang hijau. Sementara muridnya dari belum tentu ya. Zona, kan? Ya kan? Belum tentu dari daerah sekitar. Nah berarti kita harus mendeteksi. Karena kalau untuk mencegah, berarti kita harus tahu sumber penularannya ada nggak. Jadi baru kita bisa menyusun pencegahan itu seperti apa. Gitu. Bu Uni, kalau tadi dinyatakan oleh Bu Vera harus ada perbaikan ruangan, perbaikan ventilasi. Apakah ini memungkinkan dalam waktu yang dekat sekolah-sekolah bisa memastikan ada perbaikan ini supaya nantinya kalau memang terpaksa ada KBM tatap muka, anak-anak aman? Kayaknya kalau infrastrukturnya diubah di dalam waktu 1-2 hari, 1 minggu ini sulit. Sulit ya? Yang bisa dilakukan adalah menata ada penataan kembali cara belajar, dan itu sudah dilakukan. Tapi yang paling penting sebenarnya adalah di samping tadi menata jam pengajaran dan lain sebagainya, sirkulasi sehat kalau di desa-desa bisa ya Bu ya, kalau pintunya dibuka, ya Bu, jendelanya dibuka dan lain sebagainya. Tapi yang utama adalah perilaku hidup sehatnya itu yang harus melekat. Nah itu sebenarnya yang harus disosialisasikan kepada para guru, pada orang tua, pada anak-anak gitu. Nah, ini soal perilaku. Tapi menurut Bu Eva, apakah kemudian memadai, mencukupi kalau syarat protokol kesehatan diterapkan pada anak-anak? Ingat, ini anak-anak ya, usianya mulai dari SD sampai dengan SMA, belum tentu pemahamannya sama seperti orang dewasa begitu. Orang dewasa saja banyak yang tidak disiplin. Bagaimana kemudian anak-anak? Kalau menurut Bu Vera, apakah dengan cara menekankan pada perilaku disiplin protokol kesehatan ini cukup? Ya, jadi kalau kita sudah mendeteksi bahwa tidak ada sumber penularan, tentu protokol untuk perilaku sehat tadi harus ditekankan. Jadi
tentu kita menggunakan masker, terus cuci tangan, kemudian etika batuk, jaga jarak. Jadi tentu jumlahnya juga harus dikurangin, nggak semuanya murid bisa dalam satu kelas seperti sebelumnya ya, karena harus ada jaga jarak. Saya rasa sih sebetulnya anak-anak malah mungkin bisa ya menerapkan protokol untuk tadi perilaku cuci tangan, tapi fasilitasnya harus disediakan. Karena disuruh cuci tangan tapi nggak ada tempat cuci tangannya bagaimana? Betul. Jadi Bu Vera. Jadi memang harus dipersiapkan sekolahnya itu. Bu Vera, kalau kemudian ini kita bicara soal anak-anak, terutama yang usianya masih usia sekolah dasar begitu, kerawanannya terhadap COVID-19, kalau kemudian mereka nanti ada KBM tatap muka, sampai sejauh ini sebesar apa, Bu? Ya, memang mengenai penyakit COVID-19 ini kan kita masih dinamis ya, berubah-ubah. Pada awal yang lalu anak-anak tuh dikatakan risikonya kecil, bisa sakit berat, bahwa untuk anak-anak tidak bahaya dan sebagainya. Tapi dengan berjalan waktu ternyata banyak juga laporan yang anak-anak bisa menderita atau mempunyai gejala yang berat. Jadi ini kan virus baru ya, jadi kita juga masih terus melihat, memperhatikan bagaimana perilaku daripada virus menyebabkan penyakit ini. Ini harus jadi pertimbangan ya? Ya, itu menjadi pertimbangan tentu untuk semuanya tadi, bahwa kita memang harus betul-betul mempersiapkan. Oke, terakhir untuk Pak Andreas begini, ini kan sudah diputuskan bahwa tahun ajaran baru dimulai besok, zona hijau boleh, walaupun tadi catatannya dari Bu Vera, muridnya juga belum tentu berasal dari zona hijau. Tapi kalau misalkan kita memang sudah menghadapi berbagai macam hal seperti tadi yang disampaikan oleh Ibu Uni, ada untungnya juga kemudian anak-anak ada di sekolah, tidak telantar kemudian di rumah begitu. Apa yang menurut Anda harus jadi perhatian, harus dipersiapkan, tidak boleh ditawar-tawar oleh pihak sekolah? Ya, untuk alat pelindung kesehatan bagi peserta didik mengenai masker. Penggunaan masker, jenis masker, lama penggunaan masker, dan lain sebagainya ini harus menjadi perhatian. Lalu konsistensi anak menggunakan masker, ini juga harus menjadi perhatian bagi guru dan pihak sekolah. Nah, masalahnya bukan hanya itu saja. Tadi yang saya katakan dari awal, dunia anak adalah dunia gembira, dunia bermain. Pada saat jam istirahat, nah sekarang kalau jam istirahat mereka bermain, tanpa pengawasan ini pun menjadi masalah. Baik. Yang selanjutnya bahwa perlakuan apa yang harus dilakukan oleh sekolah terhadap peserta didik. Mulai dari rumah sampai ke gerbang. Dari gerbang masuk ke sekolah perlakuannya apa. Setelah di sekolah waktu pembelajaran seperti apa. Setelah pembelajaran ada istirahat, siapa yang akan mengawasi. Makannya dari mana dan lain sebagainya. Jajannya bagaimana. Ini harus diperhatikan betul karena mobilitas warga sekolah juga tinggi. Gurunya juga mungkin jaraknya jauh. Lalu pedagang yang masak atau menyediakan makanan juga kita tidak tahu. Jadi menurut kami bahwa situasi memang rawan sekali. Sehingga kalau tidak betul-betul kita sanggup memberikan pelayanan yang terbaik, sebaiknya tidak. Baik, semoga ini semua jadi pertimbangan untuk para pengambil kebijakan, terutama dukungan yang luar biasa untuk tenaga pendidik, guru-guru, terutama dari PGRI, supaya kalau misalkan sampai ada KBM tatap muka, semuanya bisa dipastikan aman. Ibu Unifah Rosyidi, terima kasih. Pak Andreas Tambah dan juga Ibu Vera Ibrahim, terima kasih sudah bergabung bersama kami malam hari ini di Sapa Indonesia Malam.